Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komar Sugianto dari Prodi PAI yang akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI dalam meningkatkan nilai religius pada peserta didik di SD Negeri Desa Punggulalang. Baiklah, yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan yang akan saya bahas. A. Konteks penelitian. Manusia merupakan satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat misterius. Karena masalah kehidupannya dalam berbagai sudut pandang selalu dibicarakan oleh mereka sendiri dengan menggunakan potensi akal yang dimilikinya. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena Allah menganugerahkan beberapa keistimewaan dan kelebihan yaitu berupa akal, perasaan, kehendak, dan kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Unsur-unsur yang dimiliki manusia inilah yang membedakan dengan binatang yang hanya dianugerahi naluri atau insting. Berdasarkan unsur-unsur yang dimiliki inilah, maka manusia menilai, merasakan, dan menghendaki adanya kebutuhan akan pendidikan. Bila tidak ada atau tidak dibutuhkan, sulit digambarkan adanya masyarakat yang bermoral dan berilmu pengetahuan, sulit dibayangkan perkembangan manusia. Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu, interaksi ini dikenal dengan interaksi pendidikan, yaitu saling berpengaruh antara pendidik dengan peserta didik. Dalam interaksi tersebut, peranan pendidik lebih besar karena kedudukannya sebagai orang-orang yang dewasa, lebih berpengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohania dan jasmania, juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan atau pertumbuhan baru dapat tercapai bila mana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya. Akan tetapi, suatu proses yang diinginkan dalam usaha kependidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan anak didik atau manusia kepada titik optimal kemampuannya. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat atau utuh sebagai manusia individual dan sosial serta hamba Tuhan yang mengabdikan diri kepadanya. Untuk menyukseskan suatu pendidikan, sebuah pendidikan mau tidak mau jelas gurulah yang paling memegang peranan penting. Di sini guru tidak hanya dituntut untuk membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran setiap hari, namun juga dituntut untuk menjadi sesosok tokoh yang digugu dan ditiru, dipercaya dan dijadikan panutan dan diteladani bagi mereka. Itulah yang menjadikannya sosok yang menarik, belum lagi yang lain yang terkait dengan beban amanah yang harus dilaksanakannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 2 Pasal 6 menegaskan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Peran guru dalam pendidikan sebagai subjek yang proses pembelajaran di sekolah, guru yang berkecimpung secara langsung dalam proses pendidikan memegang peran penting dalam keseluruhan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu, guru harus ahli agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baik, termasuk dalam pendidikan agama Islam, dan secara moral guru dituntut mampu mengarahkan anak didiknya
untuk berperilaku sesuai norma dan etika yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks itulah diyakini guru dapat menumbuhkan atau membangkitkan keberagaman pada suatu subjek yang baru dengan menggunakan sikap yang telah ada. Karena perkembangan pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan atau pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa pertumbuhan yang pertama, masa anak dari umur 0 sampai 12 tahun. Seorang yang pada masa itu tidak mendapat didikan agama dan tidak juga memiliki pengalaman keagamaan, maka ia nanti setelah dewasa akan cenderung kepada sikap negatif terhadap agama, seperti yang diterapkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian ke-9 Pasal 30. 1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama. Terus yang ketiga, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dan keempat, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, haja, samanera, dan bentuk lain yang sejenisnya. Kemudian yang kelima, ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendidikan agama berarti usaha untuk membimbing ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga terjalin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Bermacam-macam argumen yang dikemukakan untuk memperkuat statement tersebut. Antara lain adanya indikator-indikator kelemahan yang melekat pada pelaksanaan pendidikan agama di sekolah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai, atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Terus yang kedua, PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama. Selanjutnya, PAI kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial budaya dan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian. Kurang berhasilnya pembelajaran pendidikan agama Islam seperti yang dikemukakan di atas, maka disebabkannya karena yang pertama, terbatasnya jam pelajaran agama dengan muatan materi pembelajaran yang padat dan lebih pada materi pengetahuan agama yang menuntut hafalan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, disebabkan karena konsep pembelajaran yang terlalu menekankan pada aspek penalaran atau hafalan akan sangat berpengaruh terhadap sikap yang dimunculkan anak. Menghafal tentu ada gunanya, namun kalau kemudian menjadi dominan dari seluruh mata pelajaran yang harus dihafal, maka akan melahirkan anak didik yang kurang kreatif dan berani dalam mengungkapkan pendapatnya sendiri. Selain itu, nilai-nilai yang diajarkan pada pendidikan agama Islam akan sulit menyatu pada jiwa peserta didik. Oleh karena itu, selain dituntut hafalan, siswa juga mampu menghayati setiap ayat dan hadis yang telah mereka hafalkan. Sebab yang ketiga,
yaitu kurangnya keikutsertaan guru mata pelajaran lain dalam memberikan motivasi kepada peserta didik dan kurang berpartisipasi untuk mempraktikkan nilai-nilai pendidikan agama dan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Guru kurang kreatif dalam mengembangkan pelajarannya serta rendahnya peran orang tua peserta didik. Di lapangan banyak sekali ditemukan guru pendidikan agama Islam yang pada proses belajar mengajarnya lebih pada metode ceramah, sedangkan metode lainnya yang kurang banyak dilakukan. Tak terlepas pula dari peran guru, guru adalah bagian terpenting dalam dunia pendidikan karena tanpa guru sulit atau bahkan tidak akan dapat dicapai tujuan pendidikan. Guru mempunyai tuntutan yang cukup berat sehingga jika kita hubungkan dengan tujuan pendidikan, dalam hal akhlak guru bertanggung jawab, membimbing dan dapat menjadi contoh bagi peserta didik, maka dari itu guru PAI berperan penting dalam menumbuhkan nilai religius peserta didik. Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup kompleks karena banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Salah satu faktor antara lain adalah guru. Guru merupakan komponen penting dalam dan utama berperan penting bagi keberhasilan proses belajar mengajar. Profil guru agama pada era globalisasi adalah sebagai jawaban atas jelasnya prospek guru agama. Artinya, profil dan prospek adalah tampang atau penampilan yang diharapkan berpengaruh positif kepada lainnya dan masyarakat. Karena banyak kita jumpai profil seorang guru selalu menampilkan sifat kerja dan cipta yang baik yang dapat memberikan pengaruh keteladanan bagi orang lain. Melihat dari keterangan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya tujuan pendidikan agama Islam adalah mendidik peserta didik menjadi seorang muslim sejati, bertakwa, beramal saleh, dan berakhlak karimah yang diterapkan ke dalam kepribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat hablum minallah dan hablum minannas. SD Negeri Desa Pengulalang sebagai lembaga formal yang latar belakang sekolahnya bersifat umum. Namun dengan adanya jadwal sholat Jumat di sekolah, diharapkan siswa dapat meningkatkan aktivitas religiusnya. Ada dua manfaat yang dapat diambil dengan adanya aturan untuk melaksanakan sholat Jumat. Pertama, siswa dapat meningkatkan nilai religius melakukan sholat, karena belum tentu siswa mau menjalankan salat Jumat jika merasa di rumah. Dan yang kedua adalah kedisiplinan siswa, di mana siswa membiasakan salat Jumat dengan tepat waktu. Dengan ini, peranan guru sangat dibutuhkan untuk meningkatkan nilai religius pada siswa. Dari latar belakang di atas, penulis sangat tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah skripsi yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI dalam meningkatkan nilai religius pada peserta didik di SD Negeri Desa Pengulalang. Selanjutnya yang ke B yaitu fokus penelitian. Berdasarkan uraian pada konteks penelitian dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan, yaitu 1. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam sebagai motivator dalam meningkatkan nilai religius melalui salat Jumat di SDN Desa Pengulalang. Terus yang kedua, bagaimana peran guru pendidikan agama Islam sebagai fasilitator dalam meningkatkan nilai religius melalui salat Jumat di SDN Desa Pengulalang. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana peran guru pendidikan agama Islam sebagai edukator dalam meningkatkan nilai religius melalui salat Jumat di Desa Pengulalang. Tujuan penelitian. Suharmisi Arikunto menyatakan bahwa tujuan penelitian sama dengan jawaban yang dikehendaki dalam problematika. Jadi, jelaslah bahwa tujuan penelitian adalah untuk menemukan suatu bukti kebenaran ilmu pengetahuan sesuai dengan problematika penelitian. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan masalah yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam sebagai motivator dalam meningkatkan nilai religius pada salat Jumat siswa di SDN Desa Pengulalang.
Terus yang kedua, untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam sebagai fasilitator dalam meningkatkan nilai religius pada salat Jumat siswa di SDN Desa Penggulalang. Terus yang ketiga, untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam sebagai edukator dalam meningkatkan nilai religius pada salat Jumat siswa di SDN Desa Penggulalang. Yang kedua, yaitu kegunaan hasil penelitian. Jadi kegunaan hasil penelitian di sini, hasil penelitian yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam PAI di dalam meningkatkan nilai religius pada peserta didik di SDN Desa Penggulalang. Ini akan memberikan beberapa kegunaan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan, yaitu dijadikan sumbangan penulis terhadap kasanah ilmiah, terutama tentang peran guru dalam meningkatkan nilai religius kepada anak-anak dengan penuh rasa kasih sayang. Yang kedua, secara praktis, bagi sekolah. Yang pertama, bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan kontribusi terhadap kepala sekolah dalam kaitannya mengambil kebijakan perencanaan, sarana, dan sumber belajar. Terus yang kedua, bagi guru PAI, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan informasi, oleh karena untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam meningkatkan pendidikan agama Islam melalui pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, dalam menanamkan nilai-nilai agama pada siswa. Yang terakhir atau yang menegaskan istilah untuk menghindari meluasnya permasalahan serta memberikan pengertian yang benar dan jelas, maka peneliti perlu menegaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut. 1. Penegasan konseptual. Guru dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid atau di surau, di rumah, dan sebagainya. Guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencariannya profesinya mengajar. Yang kedua, menurut Zakia Derajat, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Majid dan Dian Andayani, mendefinisikan PAI sebagai suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, nilai-nilai religius. Nilai artinya sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Menurut Rocky dan Beng, sebagaimana dikutip Asmaun Sahlan, nilai merupakan suatu tipe kepercayaan yang berada pada suatu lingkup sistem kepercayaan, di mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai sesuatu yang dianggap pantas atau tidak pantas. Sedangkan agama adalah ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada nabinya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Religius adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi yang untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam rangka mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud telah merumuskan ada 18 nilai karakter yang harus dikembangkan di setiap institusi pendidik, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat, kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dari ke-18 nilai tersebut, nilai religius menjadi salah satu nilai karakter yang pertama dan utama untuk diimplementasikan, meskipun sebenarnya
Semua nilai-nilai yang lain juga termasuk nilai religius. Hanya saja dalam konteks pendidikan karakter di sekolah ini, Kemendikbud secara detail mendeskripsikan bahwasanya yang dimaksud dengan nilai religius dalam rangkaian pendidikan karakter ini yaitu sikap dan perilaku yang patuh dan melaksanakan ajaran agama Islam yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Dari penjelasan dapat dipahami bahwa nilai religius adalah nilai-nilai keagamaan yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. 2. Penegasan operasional. Berdasarkan penegasan secara konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan nilai religius adalah sebagai bentuk usaha yang dilakukan dalam rangka menanamkan nilai-nilai agama pada siswa di SDN Desa Penggulalang, yang diwujudkan dalam nilai keimanan, nilai ibadah, nilai akhlakul karimah pada siswa. Tetapi peranan guru yang saya ambil adalah peranan guru sebagai motivator dalam menanamkan nilai religius melalui salat Jumat, dan peran guru fasilitator dalam meningkatkan nilai religius melalui salat Jumat, serta peran guru sebagai edukator dalam meningkatkan nilai religius melalui salat Jumat di SDN Desa Penggulalang. Maaf, ini yang terakhir F, yaitu sistematika pembahasan. Sebelum diuraikan secara rinci apa yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis proposal atau yang saya akan paparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut. Pertama, awal pada bagian ini dimuat halaman sampul depan, halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan, kata pengantar, daftar isi, halaman tabel, daftar gambar, daftar lampiran, halaman abstrak. Terus yang kedua, bagian utama terdiri dari bab 1 yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Kelima bab tersebut adalah bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini merupakan dasar yang memberikan gambaran secara umum dari susunan skripsi yang mencakup tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Terus yang bab kedua, bab ketiga, selanjutnya bab keempat, bab kelima, dan terdiri dari kelima bab. Sekian, terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.